حي على ya, anakmu bangun kata. Jadi anak siapa itu yang di samping kita itu? Ya. Maka ini kata Rasulullah SAW, sungguh akan terjadi di akhir zaman. Betul, ini sudah terjadi. Lalu di waktu Mi'raj ke langit selanjutnya, Rasulullah melihat seorang bapak berjalan di permukaan bumi tidak punya kepala. Kok bisa seorang bapak nggak punya kepala, mata nggak ada, telinga nggak ada, jalan juga dia? Loh, kalau kita di sini kelihatan di belakang rumah, mau lari kemana kita? Itu kan pocong itu, pocong. Maka tafsir seperti ini lalu ditanya oleh Rasulullah kepada malaikat Jibril, itu seorang bapak yang tidak ada peduli dengan kedua orang tuanya. Kalaulah bapak ini masih ada kasih sayang istri, bapak lupa dengan adik-adik perempuannya, bapak lupa dengan keluarga perempuannya, ya, masih ada kasih sayang istri. Bapak tidak ingat kepada keluarganya, bapak tidak ingat dengan kedua orang tuanya. Tapi kalaulah istri sudah merajuk, sudah bermasalah dalam rumah tangga, bapak baru carinya keluarganya, mana adikku, mana ibuku. Nah, itu yang bukan baru. Makanya ibu-ibu kalau seperti ini, kalau si bapak nggak dia pernah menengok keluarganya, ajak dia. Mas, yuk ke rumah mbok kita. Yuk kita ke rumah abang kita. Ayo ke rumah Pak D kita. Itu keluarga kita. Jangan begitu dalam kasih sayang, lupa dengan segala-galanya. Jumpa dengan anak kemanakan, malah itu tidak dipedulikan. Minta tolong anak kemanakan, tidak dipedulikan. Maka tampil seperti ini bapak seorang laki-laki yang tidak memiliki kepala. Karena laki-laki itu adalah sebagai kepala rumah tangga, maka tampil seperti ini perlu kita ambil analisa agar dalam hidup dan kehidupan ini tidak akan selalu merugikan sanak pemilih kita. Maka disinilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min akan membawa keberkatan dan sebahagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah itu maha melihat lagi maha mendengar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka dengan Mi'raj itu kita sebelum melaksanakan sholat, maka Isra kita terlebih dahulu. Kemana Isra? Ambil air wudu. Setelah berwudu kita sucikan diri kita. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni min ibadika. Sudah suci diri kita sudah bersih, lalu sudah kita laksanakan perjalanan menuju ke rumah Allah, perjalanan menuju ibadah kepada Allah. Lalu kita mi'raj. Apa mi'raj? Dengan mendirikan perintah sholat yang dijemput oleh Rasulullah ke Sidratul Muntaha. Berapa waktu diberikan Allah kepada Nabi? 50 waktu sehari. Oh, sempat kita Pak dapat 50 waktu sehari semalam. Gak sempat Pak beol tuh. Mau beol gak sempat kalau 50 waktu sehari. Mau pergi panen gak sempat. Ya, mau jaga-jaga sawit pun gak sempat. Maka alhamdulillah kita dipelihara dan dijaga oleh Nabi Musa alaihissalam. Begitu Nabi sudah mendapatkan 50 waktu, lalu Nabi pun turun. Apa kata Ibrahim? Bagaimana ya Rasulullah? Usmaka. Sampai kepada Nabi Musa, wahai Rasulullah, bagaimana? Saya mendapatkan perintah 50 waktu sehari semalam. Apa kata Musa alaihissalam? Wahai Rasulullah, tidak akan bisa umatmu untuk mengerjakan yang 50 waktu itu. Kembalilah kepada Allah, minta kurang. Lalu Rasul pergi kepada Allah, minta kurang. Berapa kali Rasulullah bolak-balik? 9 kali. Akhirnya hanya tinggal 5 waktu sehari. Lalu turun. Apa kata Ibrahim? Bagaimana ya Rasulullah? Maka yuk jalan terus. Ibrahim nggak peduli dia. Lalu ditanya oleh Musa, wahai Rasulullah, bagaimana? Berapa dikurangi Allah? Berapa tinggal lagi? Apa jawaban Rasulullah? Allah memerintahkan sholat kepada umatku itu 5 waktu sehari semalam. Akan apa kata Nabi Musa? Kembali kepada Allah, nggak akan bisa umatmu mengerjakan itu. Sudah 5 waktu. Berarti kalau 5 waktu ini juga nggak bisa mengerjakan, itu sudah termasuk zaman now. Ya, sholat tidak peduli. Orang enak-enak azan di sini, dia juga pun bekerja. Hayya apa dia bilang? Bentar. Allah sudah memanggil. Sholatlah. Apa kata orang Manin? Bentar. Itu yang dikutkan itu. Jadi enggak. Makanya kalaulah di waktu berjamaah itu yang datang orang yang mau mati besok pagi. Ya. Orang yang mau mati besok pagi. Kadang-kadang tidak ada yang mau mati itu datang. Yang ada itu Bilal, azan dia juga, qomat dia juga, imam dia juga, makmum dia juga. Dia yang qomat, diborong semua. Maka kata Nabi Musa alaihissalam, wahai Rasulullah, kembalilah engkau kepada Allah. Tidak akan sanggup umatmu mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam. Apa kata Rasulullah? Aku malu kepada Allah ya Nabi Musa. Kenapa? Masa yang 5 waktu ini aja nggak sanggup umatku yang mengerjakan. Apa kata Rasulullah? Biar aku yang akan bertanggung jawab.
Maka akhirnya Nabi Muhammad turun ke permukaan bumi. Maka jadilah perintah sholat itu dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ada lebaran hari raya situ? Ada sholat hari raya situ? Enggak ada. Berarti ini modal dasar. Kalau kita masuk ke dalam masjid, jangan kamu duduk, sholatlah 2 rakaat. Sholat sunat tahiyatul masjid. Usolli sunnatan tahiyatul masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tidak dapat bahasa Arabnya, bahasa Indonesia saja. Saya sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat karena Allah. Allahu Akbar. Tidak juga dapat bahasa kita, bahasa hati ada bikin. Mau dia apa-apa pula nanti yang usolli itu asik ke usul. Ya, di dalam sawi itu banyak usul. Ya. Nah, dibikin bahasa Indonesia nggak dapat. Aku sholat 2 rakaat sunat tahiyatul masjid karena Allah. Allahu Akbar. Malu didengari orang-orang sebelah nanti. Nah, bahasa hati aja dibikin. Ya udah. Yang penting kerjakan. Jangan kamu duduk sebelum sholat 2 rakaat. Sholat sunat tahiyatul masjid. Siap orang azan, la ilaha illallah. Bagus pun azan, jelek pun azan, yang datang tuh orang yang mau. Iya kan? Cantik pun azan, jelek pun azan, yang datang tuh orang yang mau. Yang nggak mau, yang nggak datang. Betul? Maka lalu kita melaksanakan sholat 2 rakaat. Sholat apa itu? Sholat sunat rawatib. Ada yang qabliyatan sebelum sholat fardu, dan ada yang ba'diyatan sesudah sholat fardu. Itu namanya keuntungan. Modalnya apa? Sholat fardu. Maka siapa yang sholat fardu aja, berarti tanpa mengerjakan sholat lain, itu adalah dia hanya dapat modal saja. Kadang-kadang modal habis. Modal tuh habis, tidak ada dapat apa-apa. Ya, datangnya buat terlambat. Enggak sama dengan imam ketinggalannya. Kadang-kadang dia pandai untuk masbuk, kadang-kadang yang ini, aduh saya kalau terlambat nggak pandai, nggak masuk lah tuh katanya, nggak jadi sholat. Maka inilah yang dapat oleh Rasulullah SAW. Maka alhamdulillah Rasulullah SAW memberikan beban ini kepada umat mukmin. As-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Paman aqomaha faqad aqomati. Siapa yang mendirikan salat, berarti dia mendirikan agama. Paman tarokaha faqad hadamati. Siapa yang meninggalkan salat, berarti orang ini tidak ada agamanya. Maka Bapak Ibu, di situ disampaikan oleh Rasulullah, seorang bapak yang tidak pernah sholat, maka janganlah engkau walikan anak perempuanmu ketika hendak menikah. Bapaknya tidak sholat, Jumat, orang Jumat dia nggak Jumat, subuh nggak sholat, zuhur apalagi, dia sholatnya hanya sekali setahun, hari raya Idul. Lalu bapak anaknya mau nikah, Pak aku ngarap nikah di Pak. Loh, walinya ya bapak lah. Maka walinya itu diminta oleh Rasulullah harus orang yang mau mendirikan segala perintah Allah dan meninggalkan larangan. Ini walinya Bapak Ibu nggak sholat. Makanya kalau KUA di Pekanbaru, walinya tuh ditanya, pernah sholat Pak? Sholat? Sholat apa disolatkan Pak? Sholat katanya.
Oh, belum disolatkan? Belum. Ya, kalau kita udah disolatkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka jikalah rumah tangga anaknya berkah, bapaknya selalu dekat kepada Allah. Bapaknya selalu melaksanakan segala perintah Allah. Di akhir zaman ini Pak, selalu kita lihat ada anak muda sekarang dia nggak nikah, kawin dulu baru nikah. Ini anak-anak di Pekanbaru begitu, ya. Kawin dulu baru nikah. Kalau yang kejadian seperti ini, anak ini tidak sah orang tuanya jadi wali nikah, dan anak ini tidak berhak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. Jika bapaknya nikah dengan ibunya dalam keadaan hamil, maka uduk dengan anak kandungnya dengan bapaknya tidak batal. Kenapa? Karena bapaknya sudah nikah dengan ibunya. Tapi kalau bapaknya ngandung, lari dia bapaknya. Hamil, lari bapaknya. Lari ke Pekanbaru. Mana Mas? Ada lari aku kata. Kenapa lari? Iya, ada masalah di Batu Langka, Simpang Karet katanya. Oh, iya. Apa masalahnya? Iyalah kayak Pak Ustadz tuh. Oh, ngisi aku ya. Baru datang aja dari Batu Langka ke Pekanbaru. Ngisi Ustadz pula dia. Kenapa? Iya, cuma kayak Ustadz itu. Oh, kau menghamilkan perempuan? Iya. Lahir anak, dapat perempuan. Jika bapaknya pulang ke Simpang Karet, lalu bersentuhan ketika bapaknya, anaknya sudah dewasa, putri dewasa cantik. Nah, udah cantik dia. Lalu bertemu dengan bapaknya, sedang berhubung antara kedua, maka batal hubung bapak kandungnya dengan anaknya. Kenapa? Bapaknya tidak jadi menikahi ibu. Tapi bapak ibu kalau dinikahi ibunya dalam keadaan hamil, maka uduk dengan anaknya tidak batal, tetapi dia ayahnya tidak berhak jadi wali nikah. Harus nikahnya ke wali hakim, ke kantor KUA. Maka hati-hati dengan zaman now. Hati-hati dengan zaman now. Ibu-ibu, bu, kalau ibu-ibu mengizinkan anak gadisnya untuk bermalam minggu ke Kabul, kadang ke Kabul, kadang ke jembatan rantau, karena situ banyak rangin-ranginnya. Rantau berangin. Apa rangin? Iya rangin Ustaz. Nah ada rangin angin yang ada. Oh karena berangin. Orang Ocu itu kan digabungkannya rantau berangin. Nah, seharusnya rantau berangin. Ini orang Kampar disatukan rantau berangin. Oh, rantau berangin. Untung ada airnya. Ini nggak ada airnya. Rantau berangin. Ya. Nah, kalau ibu-ibu izinkan anak gadis ibu-ibu, sampaikan pesan-pesan berikut ini. Ya dari tajam berdiri lagi. Tentu ada pesan-pesan. Sayang kalau nggak diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak saya ulangi manis. Ya. Bapak ibu, ibu-ibu pesan bu kepada anak perempuan, pakaikan dia bu celana yang agak ketat supaya nggak bisa perampok masuk. Ya, ini pakai apa bu? Diizinkan anak-anak keluar itu pakai baju daster, pergi ke jembatan rantau, dilarikan oleh aduh kan? Ini maka habis keimanan kita di situ. Jangan bu sampai iman seorang gadis itu rontok oleh keadaan, terpengaruhnya lingkungan.
Itu kadang-kadang ibu-ibu yang ada anak gadisnya pandai-pandai bu, ya. Kalau dia minta izin untuk keluar, nah, berikan itu, nggak boleh nak dari jam 9, kalau lewat jam 9 nggak boleh keluar. Kasih dia waktu seperti itu. Anak laki-laki itu pak tanya dia, kau mau kemana? Ini anaknya mau pergi, dan ditanya, pulangnya pun tidak ditanya. Anaknya pulang lewat jendela. Kenapa dia lewat jendela? Karena pintu yang besar di depan udah dikunci, lewat belakang dia. Hondanya taruh mana? Ya aman-aman aja, udah taruh belakang. Karena BM-nya pun udah hidup lagi gitu kan. Maka tanya anak-anak kita, tanya anak gadis kita, supaya jangan ada terjadi keadaan yang tidak baik dengan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semuanya ini akan dipertanggungjawabkan oleh ibu bapaknya. Tidak akan lepas itu Bang. Dan seorang anak pun harus meminta restu kepada kedua orang tua. Kalaulah memang hal ini tidak terjadi, tunggulah kehancuran. Inilah yang merupakan tafsir Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, yang tujuan utamanya adalah melaksanakan perintah sholat 5 waktu sehari semalam. Mudah-mudahan kita semua sampai ke dalam bulan Ramadan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.